Menpora Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memberikan kabar baik tentang proses naturalisasi Kelvin Verdong. Ia mengatakan saat ini berkasnya sudah sampai ke DPR RI. Seiring dengan dokumen yang sudah masuk ke DPR, Dito optimis dalam waktu dekat digelarnya sidang di Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI sebagai tahap proses naturalisasi pemain. Sudah diajukan kembali ke DPR, jadi besok setelah jam kerja, saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa sesuai yang dibutuhkan timnas kita, ujar Dito Aryo Tejo. Selain Kelvin Verdong, pemain yang sedang dikejar proses naturalisasinya adalah Jendra Fans, sedangkan pemain lainnya Martin Paes sudah mendapat status WNI dan tengah menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jendra Fans rampung bulan ini. Dua pemain itu diproyeksikan bisa tampil pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Como 1907 disebut membuka peluang untuk menggunakan jasa Rafael Struijk, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyerang timnas Indonesia itu. Belakangan ini, Como tengah jadi pembicaraan usai sukses promosi ke Serie A. Klub yang dimiliki oleh Hartono bersaudara ini diharapkan bisa membawa pemain timnas Indonesia. Akan tetapi, Como sempat diserang hingga dihujat oleh netizen Indonesia karena salah satu pernyataan perwakilan klub, Mirwan Suarso, yang menyebut level permainan timnas Indonesia belum bisa bermain di Serie A. Di kesempatan yang berbeda, Mirwan lalu membuat pernyataan lain. Ia menyebut Como tertarik menggunakan jasa Rafael Struijk. Meski mengaku meminati pemain Ado Den Haag itu, Mirwan Suarso menegaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Rafael Struijk. Salah satunya adalah Rafael Struijk harus bisa bersaing dengan penyerang utama Como musim ini, Patrick Cutrone. Kalau untuk pemain-pemain lain kepengen sih mengambil pemain seperti Rafael Struijk, itu menarik. Namun dia harus bersaing melawan Patrick Cutrone, ujar Mirwan Suarso. Patrick Cutrone sendiri merupakan bintang Como di musim ini. Ex penyerang AC Milan itu mencetak 14 gol dan terpilih sebagai pemain terbaik Serie B. Kontrak Cutrone bersama Como masih berlangsung hingga Juni 2025, sehingga diprediksi penyerang berusia 26 tahun itu bakal menjadi andalan lini depan musim depan. Persaingan buat Rafael Struijk juga akan lebih berat jika Como merekrut penyerang bintang lainnya. Oleh karena itu, syarat-syarat ini akan cukup sulit buat dipenuhi. Dia harus bersaing kalau kita beli kualitas striker yang misalnya kayak Andrea Balotelli. Saingannya kayak gitu, ngapain kita mengambil pemain kelas dari Indonesia tapi tidak ada kesempatan bermain, jelas Mirwan Suarso. Striker veteran timnas Indonesia Christian Gonzalez membongkar beberapa kebiasaan buruk striker lokal. Menurutnya, hal itulah yang menjadi penyebab timnas kesulitan mendapatkan striker lokal yang bagus. Ia bercerita sering mendapati pelatih klub yang mengupayakan pemain lokal untuk maju, tapi sang pemain sendiri yang banyak tingkah. Salah satu kebiasaan buruk pemain lokal Indonesia yang disorot Gonzalez adalah banyak pemain yang suka ngambek kalau diganti atau tidak bermain 90 menit. Tapi jika diberi kepercayaan bermain penuh, mereka malah tidak berkontribusi untuk tim dan merasa cepat puas. Saya punya pengalaman di tim, pelatih selalu kasih kesempatan sama pemain lokal, tapi mereka enggak mau ambil kesempatan itu. Kadang mereka dikasih kesempatan main 90 menit, tapi mereka tidak membuktikan untuk pelatih di lapangan. Nanti ditarik keluar, mereka emosi, bilangnya enggak mau main lagi, ujar Gonzalez. Padahal menurut Christian Gonzalez, jika ingin menjadi pemain di timnas Indonesia, mereka sudah harus mendisiplinkan diri sejak di klub dan ambil setiap kesempatan yang diberikan semaksimal mungkin. Meski begitu, Christian Gonzalez yakin bahwa sejatinya pemain lokal di Indonesia bisa bersaing dengan pemain asing di Liga 1, asalkan mereka bisa merubah kebiasaan mereka. Calon pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong dikabarkan telah menolak perpanjangan kontrak dari NEC Nijmegen. Kelvin Verdong menjalani musim ini dengan impresif bersama NEC Nijmegen. Ia tercatat sudah tampil 33 pertandingan di Eredivisie Belanda dengan sumbangan 2 gol dan 2 assist. Penampilan impresif tersebut membuat klub Eredivisie Belanda ingin memperpanjang kontraknya. Apalagi kontrak pemain berusia 27 tahun ini hanya tersisa sampai Juni 2025. Akan tetapi calon bek kiri timnas Indonesia dikabarkan menolak perpanjangan kontrak dari NEC Nijmegen. Kelvin Verdong menolak tawaran dari NEC untuk memperpanjang kontraknya. Bek kiri 27 tahun yang menjalani musim bagus hanya tersisa kontrak sampai 2025.
Ia berharap bisa mengambil langkah maju di musim panas ini, ujar laporan media Belanda The Telegraph. Adapun Verdonk sebelumnya sudah mengatakan terkait masa depannya, ia bisa saja bertahan atau cabut dari NEC Nijmegen. Kiper kelahiran Indonesia Emil Audero dipastikan tidak dipanggil Luciano Spalletti ke timnas Italia untuk Euro 2024. Apakah ia bakal mantap pilih skuad Garuda? Italia sudah mengumumkan 31 pemain yang dipanggil Spalletti untuk Euro 2024. Ada 4 kiper yang tercantum, tapi tidak ada nama Emil Audero. Dengan situasi ini, Emil Audero semakin sulit untuk bisa memperkuat Italia. Lantas, apakah hal tersebut bakal membuat pemain kelahiran Mataram itu pindah haluan untuk membela timnas Indonesia? Hal tersebut juga belum dipastikan, namun yang menarik adalah Emil Audero sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Walau begitu, sejauh ini belum ada tanda-tanda Emil Audero bakal dinaturalisasi. Malah yang terbaru PSSI sedang memproses 2 nama, yakni Kelvin Verdonk serta Jendra Pens. Selain itu, timnas Indonesia juga akan ketambahan kiper yang mumpuni. Ia adalah Martin Paes yang sudah resmi menjadi WNI. Akan tetapi Martin Paes masih harus menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Timnas Irak tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno di kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker andalan Irak Ali Al-Hamadi akan absen karena baru menjalani operasi. Pemulihan Al-Hamadi memakan waktu lama sehingga ia juga absen di Olimpiade 2024 Paris. Al-Hamadi menjadi momok bagi timnas Indonesia saat bermain di markas Irak November lalu dengan Garuda kalah 1-5. Al-Hamadi mencetak gol pertama ke gawang Indonesia yang dijaga oleh kiper Nadeo Argawinata. Kekalahan telak itu membuat Indonesia mengawali fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan buruk. Namun tim asuhan Sintayong perlahan mampu memperbaiki performa di laga-laga berikutnya. Ali Al-Hamadi juga adalah rekan setim pemain keturunan Indonesia Elkan Bagot di klub Inggris Ipswich Town. Ali bermain di skuad utama Ipswich Town, sedangkan Elkan Bagot dipinjamkan ke Bristol Rovers pada paruh kedua musim 2023-2024. Bek timnas Indonesia J.I.J. kembali dimainkan ketika Venezia menghadapi Palermo pada playoff Serie A di Stadion Renzo Barbera pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Venezia berhasil meraih kemenangan penting, bermain di kandang lawan dan menang 1-0. Kemenangan ini semakin mempermudah jalan mereka untuk lolos ke final playoff. Pertandingan ini berlangsung sengit dan dihujani kartu kuning, tak terkecuali untuk J.I.J. Bahkan J.I.J. sempat terlibat keributan dengan pemain Palermo sampai membuat pelatih Venezia turun tangan. Momen tersebut terjadi pada menit ke-64. Terlihat ada keributan antar pemain. Tidak terlihat dengan jelas siapa yang terlibat, namun kemudian J.I.J. tampak dilerai dan harus ditenangkan oleh ofisial tim Venezia. Pelatih Paolo Panoli pun sempat merangkul dan mendekatkan kepalanya kepada J.I.J. Sesaat kemudian J.I.J. menerima kartu kuning bersama dengan Diakit. Drawing ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Piala AFF sudah digelar di Hanoi, Vietnam, Selasa siang tadi. Hasilnya timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sedangkan di grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff. Sebagai informasi, timnas Indonesia bisa berada satu grup dengan Vietnam karena cuma menempati pot 2 bersama Malaysia. Sementara Thailand dan Vietnam selaku juara dan runner-up Piala AFF 2022 menempati pot 1. Khusus Brunei Darussalam dan Timur Leste, keduanya tidak otomatis masuk putaran final. Mereka akan saling bertemu di babak playoff untuk memperebutkan satu tiket lolos dan akan bergabung ke grup A. ASEAN Cup 2024 akan berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember. Format kejuaraannya masih akan sama seperti sebelumnya, yakni laga grup digelar di kandang 2 kali dan tandang 2 kali. Format kandang-tandang akan kembali digelar untuk fase gugur, yakni semifinal dan final. Adapun kejuaraan ini tidak berlangsung dalam kalender FIFA, di mana ada potensi tim bermain dengan skuad terbatas. Sekedar informasi, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara dalam kejuaraan ini semenjak pertama kali digelar mulai 1996. Namun tim Merah Putih menjadi yang terbanyak finish di posisi runner-up dari kontestan lainnya.